Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kami ingin menyampaikan informasi terbaru dari BKN tanggal 19 Oktober 2023 untuk P1, P2, P3, P4. Di sini terungkap salah satu penyebab utama terjadinya TMS untuk banyak pelamar P3K ya 2023, termasuk P3K Guru 2023 teman-teman ya. Di sini dijelaskan oleh pihak BKN langsung teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi teman-teman ya bisa memperhatikan di sini ya, bahwasanya banyak pelamar P3K 2023 gagal seleksi administrasi. Terungkap penyebabnya ternyata. Wow. Jadi sini BKN sepertinya mengungkapkan kira-kira inilah yang menjadi penyebab utama sehingga banyak pelamar P3K 2023 yang gagal diseleksi administrasi. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, jumlah pelamar CPNS 2023 dan P3K 2023 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat alias TMS sehingga gagal di tahap seleksi administrasi ternyata lumayan banyak ya. Nah, bahkan dari data statistik BKN per 12 Oktober 2023 menyebutkan total jumlah pendaftar CPNS 2023 dan P3K 2023 itu mencapai 2.409.882 dengan perincian sebagai berikut teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, jumlah pelamar formasi CPNS itu sebanyak 945.404 orang. Kemudian jumlah pelamar P3K 2023 itu terdiri atas jumlah pendaftar P3K Guru sebanyak 439.020 orang. Nah, untuk pendaftar P3K Guru itu 439.020 orang teman-teman ya. Kemudian jumlah pendaftar P3K Tenaga Kesehatan 388.145. Jumlah pendaftar P3K Teknis sebanyak 637.313 orang. Nah, di sini kalau kita perhatikan teman-teman ya, kalau kita perhatikan dari grafis yang ditampilkan dalam rilis resmi Panselnas CASN 2023 pada Kamis 12 Oktober, tampak jumlah pendaftar CPNS 2023 dan P3K 2023 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat alias TMS cukup besar. Wow, luar biasa ya. Dan saya perhatikan di sosial media baik di Facebook, Instagram, Twitter itu banyak sekali yang memposting teman-teman ya, banyak guru-guru yang TMS ya. Hari ini kan 19 Oktober, kalau memang teman-teman berniat untuk melakukan sanggah itu teman-teman bisa lah ya. Tapi perhatikan 7 ketentuannya teman-teman. Oke. Ambil contoh untuk pelamar CPNS 2023 yang sudah submit sebanyak 945.000, memenuhi syarat 390.000, tidak memenuhi syarat bayangkan 120.369 untuk CPNS ya teman-teman. Posisi per 12 Oktober itu jumlah pelamar CPNS 2023 yang belum diverifikasi itu mencapai 444.897. Nah, ini kita lihat yang guru teman-teman ya. Bagaimana dengan P3K Guru? Di sini kalau kita perhatikan tuh P3K Guru, pelamar P3K Guru 2023 yang sudah submit 439.020, memenuhi syarat 344.055, tidak memenuhi syarat 21.386, belum diverifikasi 73.509. Bayangkan ya, ada 21.386 yang TMS untuk P3K Guru. Begitu juga dengan pelamar teknis dan P3K Nakes, jumlah pelamar dinyatakan TMS lumayan banyak. Jadi bukan cuma guru yang banyak TMS-nya, CPNS juga, Nakes maupun tenaga teknis itu banyak TMS teman-teman ya.
Nah, total hingga 12 Oktober dari jumlah pendaftar CPNS 2023 kalau digabung ya dengan P3K 2003 mencapai 2.409.882. Sebanyak 309.007 diantaranya masuk kategori TMS, teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Kemudian di sini dikatakan sekali lagi data per 12 Oktober itu hanya sebagai gambaran awal aja ya, karena saat itu masih banyak yang belum diverifikasi. Proses verifikasi ini bagian dari tahapan seleksi administrasi yang sesuai jadwal yang telah ditentukan berlangsung hingga 14 Oktober 2023. Namun hingga saat ini Panselnas belum merilis data secara nasional. Berapa sih persisnya jumlah pelamar yang dinyatakan TMS, seperti itu kira-kira ya. Oke. Di sini kita lihat apa sih penyebab gagal seleksi administrasi ini dari pihak BKN ya, memberikan informasi apa saja penyebab pelamar P3K 2023 gagal seleksi administrasi, yang mana kasus di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat tampaknya bisa sebagai gambaran umum. BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu mencatat 659 pelamar P3K 2023 dinyatakan tidak memenuhi syarat dari total 2.985 pelamar. Ada sekitar 600-an lebih teman-teman ya. Oke, jika yang keberatan atas pengumuman hasil seleksi administrasi ada masa sanggah. Hari ini mulai teman-teman ya. Sagitaris menjelaskan rata-rata pelamar P3K 2023 di daerah yang tidak lolos seleksi administrasi itu dikarenakan syarat masa pengalaman kerja belum cukup 2 tahun. Nah, ada juga yang mengunggah ijazah transip bukan yang asli dan beberapa kekeliruan dokumen pendukung yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau yang seperti ini kan susah untuk diterima sanggahnya karena itu murni kesalahan dari pelamar teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Sagitarisman mengatakan panitia seleksi daerah masih memberikan kesempatan untuk masa sanggahan bagi yang keberatan atas pengumuman seleksi administrasi P3K. Sanggahan bisa disampaikan melalui akun SSCS-nya masing-masing sesuai jadwal pada 19 sampai 21 Oktober 2023 teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Bahkan di sini berdasarkan sanggahan peserta, panitia seleksi daerah akan mempelajari kembali apakah pelamar tersebut diterima sanggahannya sehingga statusnya menjadi MS atau ditolak sehingga tetap tidak memenuhi persyaratan. Bisa jadi juga terjadi yang tadinya status memenuhi syarat berubah menjadi tidak memenuhi syarat jika terdapat peserta yang tidak memenuhi syarat dan evaluasi di masa sanggah katanya. Seperti itu kira-kira ya. Jumlah pelamar P3K 2023 di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 2.985 teman-teman ya. Sedangkan formasi penerimaan P3K di lingkungan pemerintah Kapuas Hulu itu sebanyak 1.910, terdiri dari guru 986 orang, kesehatan 690 orang, dan teknis sebanyak 234 orang teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Bahkan Deputi Bidang Sistem Informasi bahwa masa sangka bukan kesempatan untuk memperbaiki berkas. Jadi, nah ini warning dari BKN ya, bahwa masa sangka itu bukan untuk memperbaiki berkas atau data yang salah diinput oleh pelamar, tetapi kesempatan untuk menyatakan bahwa data yang diinput sudah benar, tetapi ada yang terlewat oleh verifikator instansi mengingat banyaknya pelamar yang mendaftar. Jadi inilah informasi terbaru BKN per 19 Oktober 2023. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.